Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal di bab 3 materi Ikatan Kimia, buku kimia kelas 10, penerbit Erlangga Kurikulum Merdeka. Kita akan membahas soal uji pembahasan di halaman 48. Ada 5 soal nanti yang akan kita bahas, langsung saja kita ke nomor 1. Atom unsur berikut yang akan melepas satu elektron untuk mencapai kestabilan. Manakah atom berikut yang melepaskan satu elektron? Ini kuncinya. Untuk mencapai kestabilan. Kita tahu bahwa unsur atau atom akan stabil ketika dia mengikuti konfigurasi dari gas mulia. Nah, ini. Atom-atom gas mulia dengan konfigurasinya. Ada helium, nomor atom 2, neon, argon, kripton, xenon, radon. Ini atom-atom gas mulia. Helium dia stabil dengan valensi 2. Ini ya, dia karena nomor atomnya 2, dia hanya ada 2 elektron aja di kulit K. Nah, ini nanti istilahnya dia stabil dengan duplet. Selain helium, dari neon yang nomor atomnya 10 sampai radon, dia valensi punya 8. Nah, 8 ini bahasanya dia stabil dengan oktet. Jadi, yang stabil dengan duplet hanya helium saja, nomor atom kecil, atau nomor atomnya dia punya 2. Seperti itu. Kemudian kita bisa cek opsinya. Yang pertama AL. AL13, kakak tulis di sini. AL13 kita konfigurasikan sesuai konfigurasi atom Bohr seperti yang di contoh ini. Berarti dia punya 2, 8 sama 3. Nah, 2, 8, 3. Biar stabil mengikuti gas mulia punya siapa, dia akan stabil mengikuti punyanya neon. Ini ya, dia harus stabil dengan elektron valensi 8. Sehingga 3 ini harus dilepas. Nah, dia harus melepas 3 elektron. Berarti yang A bukan, karena yang ditanya yang melepas 1 elektron. Selanjutnya CA. CA 20. Berarti dia punya 2, 8. Kulit M 8 juga, kulit N punya 2. 2, 8, 8, 2. Elektron valensinya punya 2. Dia akan stabil mengikuti konfigurasi gas mulia punyanya argon 18 ini ya. Atau valensi hanya atau harus 8. Berarti valensi elektron valensi 2 ini dia juga harus dilepas, melepas 2 elektron agar stabil. Loh Kak, kok nggak 2? Itu kan duplet bisa Kak, seperti yang helium. Nah, jadi konfigurasi stabil untuk duplet itu hanya berlaku di nomor atom yang kecil, yaitu hidrogen, helium, sama litium. 3 ini aja. Litium Li ya. Nah, selebihnya kita mengikuti kaidah dari oktet atau valensi 8. Jadi 2 ini bukan terus stabil, bukan. Dia mengikuti kaidah oktet yaitu 8 mengikuti konfigurasi bulannya argon. Berarti yang B juga keliru. Yang C, Cl17. Cl17. 2, 8, 10 berarti 7 ya. Nah, Cl17 agar stabil, dia mengikuti konfigurasi punyanya argon juga. Jadi 7 ini biar stabil ke 8, dia harus menangkap 1. Menangkap 1. Loh, kenapa nggak melepas 7, Kak? Jadi kalau dia melepas 7, itu energinya sangat besar yang dikeluarkan dan cenderung tidak mungkin. Jadi kecenderungannya agar stabil, energi yang lebih rendah, effort yang lebih kecil, ya dia
bisa menangkap satu elektron untuk mencapai kestabilan. Yang C berarti juga bukan. Yang D, S16. S16 berarti 2, 8, 6. Nah, mirip seperti Cl, 16 ini akan stabil dengan mengikuti punyanya argon juga 18. Berarti 6 ini harus ditambah 2. Berarti dia akan menangkap 2 elektron. Yang D juga salah. Nah, berarti yang ketemunya yang E. Kita cek. E yaitu kalium 19. Konfigurasinya 2, 8, 8, 1. Nah, biar stabil valensinya 8, maka 1 ini harus dilepas. Melepas 1 elektron. Nah, ini ketemunya ya. Berarti yang opsi yang benar adalah yang E. Seperti itu. Jadi, kestabilan itu dicapai dengan meniru konfigurasi gas mulia. Yang ini, oktet sama duplet. Duplet, valensi 2 itu hanya untuk atom-atom yang kecil, nomor atomnya helium, hidrogen, litium. Nah, sisanya mengikuti kaidah oktet. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 2. Suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron 2882. Pernyataan yang tidak benar tentang unsur tersebut adalah dia konfigurasinya 2882. Nah, ini seperti soal kita. Nah, ini ya, seperti yang CA ini. Nah, ternyata mirip. 2882, berarti unsurnya Ca. Tulis di sini. 20, dia 2882. Kita cek. Pernyataan yang pertama merupakan unsur yang stabil karena mempunyai 2 elektron valensi. Nah, ini sudah kakak jelaskan di nomor 1. Ca, meskipun valensinya 2, dia tidak stabil. Karena Ca ini mengikuti valensi yang oktet yaitu 8. Karena dia atomnya atom yang sudah kompleks, sudah banyak. Jadi 2 ini agar stabil nanti 2-nya harus dilepas. 2 elektron agar jadi 8. Berarti yang A ini salah. Karena A salah berarti dia jawabannya. Gitu ya. Soalnya pernyataan yang tidak benar. Selesai. Kalau kita cek semuanya, yang B merupakan unsur yang tidak stabil karena konfigurasinya tidak sesuai gas mulia. Benar kan? Karena dia sesuai gas mulia yaitu punyanya argon harus dilepas 2. Untuk yang C, untuk stabil unsur tersebut akan melepas elektron valensinya, 2 elektron valensi. Nah, ini benar. Stabil dia melepas 2 elektron valensi. Yang D, dalam mencapai stabilan unsur tersebut akan membentuk ion dengan muatan plus 2. Ini benar juga. Ketika dia melepas 2 elektron, maka nanti jadinya Ca2+. Nah, yang E, agar stabil unsur tersebut akan menyesuaikan konfigurasi elektron atom argon. Nah, ini juga benar. Argon ini ya. 288. 288. Nah, ini punyanya argon. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita ke nomor 3. Jika atom Na11 berikatan dengan atom S16, maka jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang dihasilkan adalah, oke. Sekarang diketahui ada atom Na nomor atomnya 11, dia akan berikatan dengan S nomor atomnya 16. Kita konfigurasikan dulu. Na11 berarti 2, 8, 1. Gini ya. Nah, biar stabil, membentuk konfigurasi gas mulia, yaitu valensinya 8, oktet, berarti yang satu ini harus dilepas. Melepas 1. Karena melepas 1, maka nanti jadinya, kalau sampai sini, Na plus 11 sini ya. S sekarang S16. 2, 8, 6. Biar stabil membentuk
elektron valensi 8, maka 6 ini harus menangkap 2 elektron. Berarti jadinya karena menangkap 2, muatannya, oh bukan Na, tapi muatannya S2-. Ini 16 ya. Oke. Na plus dan S2-. Na plus ini kan berarti dia merupakan kation atau ion positif, S2- ion negatif. Berarti nanti ikatannya reaksi antara Na plus dengan S2- jadinya ini plusnya 1, yang S minusnya 2. Na melepas 1, yang S harus menangkap 2. Berarti Na-nya ini harus dikali 2. Biar apa? Biar Na ini nanti jadinya yang semula melepas 1 kan ya, plus 1, karena dikali 2 nanti dia melepas 2. Melepas 2 akan ditangkap oleh S ini nanti. Jadinya nanti senyawanya Na2S. Oke. Ion atau bukan? Dia termasuk ionik karena tersusun dari kation plus anion atau ion positif dengan ion negatif atau unsur logam dengan non-logam. Kalau kita cek lebih jauh, Na ini termasuk unsur logam, S itu non-logam. Berarti opsi yang benar adalah yang ionik yang D ya. Oke, yang D. Selanjutnya nomor 4. Di antara senyawa berikut yang tidak berikatan ionik. Nah, ini sekarang pertanyaan yang tidak berikatan ionik. Ini kuncinya. Sebelumnya, ya, kasih tahu. Nah, ini sama seperti yang kakak jelasin sebelumnya. Ikatan ionik itu ikatan yang dibentuk oleh atom logam dengan non-logam. Ini unsur logam dengan non-logam. Atau ini kation dengan anion, ion positif dengan negatif, logam dengan non-logam. Jenis ikatan ini terjadi setelah terima elektron dari satu atom dengan atom yang lainnya. Nah, kemudian ini kakak tampilkan tabel. Ini tabel unsur-unsur non-logam. Jadi, kakak tulis di sini unsur non-logam. Yang mana? Yang ini. Nah, mulai hidrogen, kemudian boron, sampai ke bawah sini. Jadi yang buram ini dia unsur logam. Yang nampak lebih jelas ini termasuk dalam unsur non-logam. Nah, dari sini kita bisa gunakan data ini untuk mencari jawaban nomor 4. Kita tahu bahwa unsur logam atau ikatan ionik kan dia berasal dari logam dengan non-logam kan. Nah, ini kakak tampilin tabel-tabel unsur non-logam. Berarti yang A kita bisa cek KCl. KCl ini K termasuk unsur non-logam bukan? Nggak ada di data sini ya, berarti dia termasuk logam. Nah, Cl-nya otomatis non-logam kan? Soalnya ikatan antara logam dan non-logam. Cl non-logam. Berarti KCl termasuk ionik. Nah, ini ion. Sekarang Fe kita cek. FeCl3. Fe ada di data sini nggak? Nggak ada ya. Berarti otomatis dia bukan non-logam alias logam, berarti FeCl, ikatannya juga ion. MgO. Mg kita cek di data non-logam ada nggak? Nggak ada ya Mg, berarti Mg juga MgO ikatannya juga ion. CaF2, Ca kita cek tidak ada. Ca berarti dia unsur logam, karena logam dengan non-logam, F di sini masuknya non-logam kan F.
berarti termasuk ion. Nah, yang bukan ion ternyata yang E. Kita cek N. N, tulis di sini ya, NO2. N ternyata di sini ada, dia termasuk non-logam. O juga ada di sini, O juga non-logam. Nah, sama-sama tersusun dari non-logam sama non-logam, berarti dia bukan ion. Opsi jawabannya berarti yang E. Oke. Nanti ini masuknya di ikatan kovalen di bab selanjutnya, di subbab selanjutnya. Selanjutnya di nomor 5, bisa ya nomor 4. Jadi kita cek aja di tabelnya, ini tabel-tabel unsur non-logam. Kalau keduanya masuk di dalam tabel, keduanya berada di dalam tabel, otomatis dia masuknya bukan ion. Karena ion itu yang satu logam, satunya non-logam. Gampangnya seperti itu. Nomor 5, di antara sifat berikut ini yang bukan sifat senyawa ionik. Oke, bukan sifat senyawa ionik. Apa aja? Ini kakak tampilin datanya. Sifat ionik itu yang pertama, dia semua berwujud padat pada suhu kamar. Jadi wujud padat pada suhu kamar tetapi rapuh. Nah, berarti yang rapuh ini sifatnya ion ya. Ini termasuk sifatnya ion. Titik leleh dan titik didihnya tinggi. Titik leleh, titik didih tinggi, ini berarti sifatnya ion. Larutannya dapat mengantarkan listrik. Larutan dan lelehan dia dapat mengantarkan listrik. Berarti ini juga termasuk ion. Ini juga ion. Nah, yang bukan berarti yang ini. Padatan dapat mengantarkan listrik. Ini yang salah. Berarti opsi jawabannya yang E. Karena padatan dari senyawa ionik itu tidak dapat mengantarkan listrik. Gimana penjelasannya? Misal ada yang bingung, jangan ragu ditanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel kakak ini. Mari kita bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.